Shalom. Shalom. Boleh kita semua bangkit berdiri? Memasuki di bulan yang keempat di tahun 2022, tahun Unity, di mana kita akan unity bersama dengan Tuhan untuk kita boleh mempunyai passion yang baru, masuk di bulan yang baru dengan sukacita dan damai sejahtera yang baru. Oleh karena siapkan hati Bapak Saudara, kita akan masuk dalam pesta perjamuan kudus yang Tuhan adakan pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama menikmati undangan Tuhan karena Dia undang setiap kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, biar yang kita habiskan oleh hambanya, Bapak Pendeta Donasi Minaria. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh masuk di dalam wilayah kita dengan mengharapkan diri kita kepada Tuhan supaya Dia campur tangan Tuhan atas ibadah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia hadir di hati kita untuk kita memujinya, kita menyembah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kami datang di hadirat-Mu, datang di hadapan Bapa untuk memuji dan menyembah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah saat ini, berdaulat di tahta-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang hadir di hati kami untuk kami memuliakan. Saat ini sebagaimana Engkau Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Israel, demikian kiranya Engkau Allah yang hadir memberkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di nama Tuhan Yesus Kristus, kami habiskan ibadah ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mungkin hari ini kau datang dengan berbagai pergumulan, kau datang dengan berbagai persoalan, bahkan kau merasa tidak layak masuk dalam perjamuan yang kudus. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, sejauh timur dan barat, Engkau Tuhan dosaku. Tiada panggilan lain setiap pelanggaran. Dalam pujian dari doa kita, menjadi pernyataan dari hati dari hati kita yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan betapa besar, betapa
Pengorbananmu yang kayu salib cukup bagi kami. Bahkan peristiwa pertukaran itu membuat kami kuat sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hati kami.
Kami memuliakan Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Tidak ada tempat yang lain selain Engkau. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang rindu menyembah Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita mengatakan Kau mulia Allah. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Berikan penghormatan bagi Raja dari hatimu yang paling dalam. Yang selalu dan disayangkan Raja. Yang Dia memerintah hidup kita. Baik yang onsite maupun yang online, semua berikan penyembahan terbaik. Tuhan Engkau yang memerintah. Tidak ada pemerintah lain selain Yesus, Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi katakan, kemuliaan bagi Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Engkau yang memerintah, setiap musuh-musuh kami takluk di dalam nama Yesus. Dan kami siap terima kegirangannya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena dengan kegirangan yang Kau berikan, maka kami sanggup menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau siap beri kuasa bagi setiap kami. Karena tanpa kuasa yang dari Engkau, kami tidak akan pernah sanggup melewati hari-hari kami. Terima kasih Bapak, taruh roh pujian atas setiap kami. Roh penyembahan yang terbaik, sorak-sorai yang memenangi pelombang bagi Engkau. Dan kami percaya sang disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan tutur dibukakan, yang mengalami dalam hal Yesus dikuatkan. Baik yang onsite maupun yang online, terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Berikan kasih denganmu. Katakan, ku terima janji Allah. Tuhan memberiku kegirangan. Dan apa saudara? Yang suka
Kalau Philadelphia, next word we have it. GGB. 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 Philadelphia. Ketika Yesus jadi raja, kita aman, hidup kita terjamin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat setiap jaminan. Terima kasih. Kami siapkan hati untuk kami diteguhkan oleh kebenaran firman. Pengurapan untuk rendah hati. Setiap firman disampaikan tepat. Bukakan pikiran setiap kami untuk kami boleh mengerti setiap pesan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan kerajaan. Kami perlukan sentuhan. Yes, Tuhan. Biar pujian menjadi wanita. Terima kasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan
Daripada dilepas pribadi, tidak bisa jalan sendiri. Tapi kami sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus hadir di hati kami untuk memberikan kepada kami kekuatan, peneguhan iman, memberikan kepada kami damai sejahtera dan sukacita. Dengan demikian kehidupan kami senantiasa kuat dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Dan tentunya kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan Engkaulah Allah yang telah membaca hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi bagian yang sangat penting bagi kami. Dan Engkaulah Allah yang berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena tentunya oleh anugerahnya kita bisa ada, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, di hari Minggu. Kita boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti tadi pujian bahwa kita tidak akan dapat jalan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu berkasih oleh Tuhan pada pagi hari ini kita butuh firman-Nya supaya kita kembali diteguhkan, dikuatkan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terambil dari Matius 5. Kita akan membuka dari Matius 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Baik,
kalau bisa ditayangkan supaya yang tidak hafal kitab bisa membaca di depan. Berikut dari bacaan kita adalah Yesus dan hukum Taurat. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Ayat 17, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menuju tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menuju tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, amin. Dari pembacaan ini kita tahu bahwa satu hal yang perlu kita tahu bahwa sebelum digenapkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, bahwa tidak ada satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat yang ditiadakan. Siapapun yang meniadakan atau mengajarkan tentang hal itu dengan kepada orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan tempat yang layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang yang menafsirkan tentang ayat ini bahwa tidak mungkin hukum Taurat ditiadakan. Tetapi perlu kita tahu bahwa hukum Taurat tertulis di sana adalah hukum yang disebut hukum adat. Di dalam aturan-aturan umat Israel itu bicara tentang hukum adat, ya, berkaitan dengan sesuatu hal yang sangat berat. Makanya kegenapannya ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau di sana tertulis nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, ya, ini berbicara tentang aturan. Itu bukan firman, tetapi itu aturan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kedatangannya, dia katakan bahwa tidak, aku datang itu bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Di dalam kata ini, maka dalam kalimat ini maka banyak orang yang mengatakan tidak mungkin hukum Taurat ditiadakan. Tetapi pada kenyataannya bahwa kedatangan Tuhan, banyak yang disebut dengan hukum di dalam bunyi Taurat itu, di dalam Taurat yang tertulis itu sudah tidak berlaku lagi. Oleh sebab itu saya kira dalam hal ini banyak orang yang memiliki paham bahwa tidak mungkin hukum Taurat ditiadakan karena hukum Taurat itu firman. Saya mau sampaikan, kalau kita melihat, kita pegang Alkitab ini, semua yang ada tertulis dalam Alkitab ini adalah firman. Tetapi kalau kita membacanya di dalam Alkitab ini, maka ada bagian-bagian tertentu yang disebut dengan sejarah dan aturan atau hukum adat. Oleh sebab itu kedatangan Tuhan Yesus adalah kegenapan dari semua hukum yang berlaku di muka bumi ini. Sebab itu kita perhatikan baik-baik, ya, jangan sampai kita salah paham. Dikatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bahwa Tuhan Yesus datang di dalam dunia bukan tujuannya untuk datang untuk meniadakan. Tetapi di kalimat ini kan berikut dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata menggenapan di sini yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik, bahwa penggenapan dari semua hukum yang ada, yang tertulis, bahwa ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita belajar baik-baik, kegenapan dari semua hukum yang tertulis di dalam Alkitab berkaitan dengan masalah sejarah dan aturan, ada hal yang dibaharui dengan kedatangan Tuhan. Makanya penggenapannya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada ini? Kegenapannya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa baca di ayat yang ke-18 di sana, bahwa sesuatu hal yang perlu kita tahu, bahwa Yesus telah mati di kayu salib.
Kalau kita baca bahwa di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15, kalau boleh disayangkan sedikit, ya, ditayangkan dulu. Efesus 2 ayatnya yang ke-15, kita boleh baca di sana. Oke, saya akan bacakan. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menghubungkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lanjut. Ayat 13. Karena dia ada ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan kebenaran menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apakah hukum Taurat tetap berlaku? Secara umum kita lihat bahwa hukum Taurat adalah firman yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Semua yang tertulis bahwa demikian firman tidak bisa dibatalkan. Tetapi peraturan-peraturan yang ada berkaitan dengan nyawa gigi itu adalah hukum adat. Oleh sebab itu dalam hal ini kekuatan hukum yang ada dari semuanya adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, makanya Yesus datang untuk menggenapkan hukum itu. Dikatakan, aku datang untuk menggenapi. Kedatangan Tuhan telah diubahkan sebelumnya datang. Dan kedatangan Yesus adalah kedatangan untuk menggenapi semua hukum yang ada. Karena semua hukum yang tertulis sebelum Yesus itu tidak kuat. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi semua hukum yang tertulis. Itu adalah bagian dari peraturan. Karena memang hikmat belum turun. Tetapi setelah Yesus datang dan dia naik, maka dia memberikan suatu pemahaman dan pengertian yang sempurna dari semua isi firman itu sendiri. Makanya dikatakan dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7, tidak perlu dibukakan. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepada itu kata Tuhan Yesus. Ada yang berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjut. 8. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan kehakiman. Lanjut. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Lanjut. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Lanjut. Akan kehakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Lanjut. Sekarang satu lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia. Dia memperkatakan tentang dirinya sendiri, tapi pada waktu itu tidak dapat difahami oleh murid-murid. Namun setelah dia naik, apa yang kita tahu terjadi? Roh Kudus turun. Ada amin? Roh Kudus turun. Di situ terbuka selaput yang menutup mata mereka. Selain itu topeng yang menutup badan mereka itu menghambat untuk memahami kebenaran, yaitu dosa. Dosa. Penghambat utama kita untuk mengenal Tuhan adalah dosa. Nah, oleh sebab itu pada waktu Yesus naik, pada waktu itu juga Roh Kudus turun dan berfungsi atas kita. Selama yang ada di dalam dunia, Roh Kudus itu adalah hak mutlak, progresif. Dia memiliki hak utuh bahwa itu ada padanya. Tetapi dia katakan bahwa jika aku pergi, aku akan mengutus dia. Saya mau tanya, siapa yang pergi dan siapa yang mengutus? Kita tahu bahwa dia adalah Yesus. Ada amin ya? Nah, disinilah saudara letak
Satu hal yang berkaitan dengan masalah hikmat. Hikmat yang ada dan turun bagi kita untuk dapat memahami kebenaran. Makanya dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Satu iota pun atau satu titik atau satu iota pun tidak akan ditiadakan. Ya, sebelum semuanya terjadi, mengerti baik. Sebelum semuanya itu terjadi, apa yang harus terjadi supaya kita bisa mengerti? Kematiannya sebagai manusia. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita mengerti. Dengan matinya sebagai kembali dari Yesus Tuhan. Dengan matinya sebagai manusia, maka ia telah menegakkan semua hukum Taurat. Kecuali firman, ya, salah langsung garis bawahi. Kecuali firman. Kalau firman dia akan dari awal tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah rusak. Dari dulu, sekarang, dan selamanya itu adalah firman. Tetapi Yesus katakan, satu titik atau satu iota pun tidak akan ditiadakan sebelum hal itu terjadi. Apa yang harus terjadi? Kematian Tuhan Yesus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus dibuatkan bahwa dia akan datang dan dia akan mati. Dia akan menanggung semua dosa dunia. Dan dengan matinya, maka semua hukum Taurat itu ditiadakan dan digantikan dengan hukum kasih. Hukum kasihlah yang berlaku kepada kita. Kalau hukum kasih yang berlaku, apa yang kita harus lakukan? Kalau hukum kasih yang terjadi, apa yang kita harus lakukan? Mengasihi. Satu. Amin. Bahwa kalau hukum kasih yang berlaku, maka tidak ada cara lain. Semua hukum yang berlaku, yang paling tinggi nilainya adalah pengampunan. Ada amin? Nah, pengampunan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca di ayat ke-45. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Nah, berbicara tentang ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka ya. Hukum yang sempurna adalah hukum kasih. Hukum kasih itu terkandung, pengampunan itu terkandung dalam hukum kasih. Itulah semua ajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Disinilah makanya dikatakan satu titik atau satu iota pun tidak akan ditiadakan dari semua hukum yang dalam kitab para nabi sebelum hal itu terjadi. Nah, dengan demikian pada waktu Yesus mati di kayu salib, tergelapkan semua apa yang telah dibuatkan dalam perjanjian lama atau dari 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Tergelapkan semua di dalam kedatangan Tuhan. Dan dari semua apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang paling tinggi nilai dari semuanya itu adalah pengampunan. Jadi di dalam hal inilah bahwa kita tahu bahwa ternyata memang benar-benar Yesus datang untuk menggenapi semuanya itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama Tuhan menyenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu ini luar biasa sebenarnya. Kalau kita pahami aja untuk hal ini, sungguh kita adalah orang-orang yang sebenarnya dibenarkan untuk melakukan semua hukum, semua kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan, engkau panggil aku Tuhan dan Guru, perkataanmu itu benar. Jadi kalau aku Guru dan Tuhan, aku yang membasuh kakimu, maka kamu berarti saling membasuh kaki. Karena aku telah memberikan teladan kepadamu. Yohanes 13, 14. Dalam hal ini
kita tahu bahwa Yesus itu luar biasa. Kenapa seperti itu? Ini jadi pertanyaan. Siapa di antara manusia yang bisa mengampuni salah? Adakah manusia yang memang benar-benar bisa mengampuni setulus hati? Enggak. Enggak ada. Hanya manusia yang bertobat yang diberi hak waris, yang menerima Roh Kudus, yang didiami Roh Kudus. Disitulah Allah berdaulat dan bekerja. Maka kita akan dimampukan. Bukan kita mampu loh. Kita tidak mampu, tapi kita dimampukan untuk mengampuni. Amin. Ya, tidak ada satu manusia yang bisa untuk mengampuni dosa samanya yang mengalami. Bahkan di sini dikatakan, ya, dikatakan ayat 44 itu tadi dikatakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu saya mau tanya, Tuhan Yesus lakukan hal ini? Dia lakukan. Dan hanya dia yang sabar terhadap pelanggaran orang-orang yang menganiaya dia. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa dia bisa? Karena dia adalah firman. Ada amin? Karena dia adalah Allah. Karena satu pada mana adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Orang lain mengatakan, enggak, dia hanya memberikan kuasa kepadanya. Dia manusia biasa. Enggak. Allah dan firman tidak bisa dipisahkan. Amin? Allah berfirman, firman itu sudah mewakili Allah. Ada amin ya? Kalau Allah berfirman, aku akan ada di dalam hatimu. Ada dalam kita adalah disebut orang-orang yang berdosa? Tentu tidak. Kita sudah dibebaskan. Kita telah dimerdekakan. Amin. Kita telah dipermuliakannya, maka dalam Roma 8 ayat 31 bagian akhir. Iya. Kita dipermuliakan. Tuhan itu mempermuliakan kita. Kenapa dipermuliakan kita? Karena kita adalah gambaran daripada Kristus sendiri. Amin. Bukan kayak Kejadian 1:26 dikatakan, marilah kita menciptakan ya manusia menurut rupa dan gambar. Karena kita adalah gambaran Sang Hari. Kalau kita mau melihat Tuhan, kita tahu sekeliling kita bahwa Dialah yang telah menciptakan saudara-saudara kita serupa dan segambar. Jadi disitulah dasarnya kenapa tidak boleh ada kebencian kecuali dosa. Yang kita benci dosanya loh, bukan manusia yang ada. Yang kita benci adalah dosanya. Jadi kalau ada seorang yang negara karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang, itu wajar karena tertulis dalam Yesus 9 ayat 6 ya, bahwa kita tertulis letternya di hati kita untuk kita terus yang bertumbuh. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membuat dosa, kita senantiasa yang berdoa supaya hal itu tidak terjadi. Karena penghakiman tidak akan dimulai dari luar, penghakiman akan dimulai dari tubuh Kristus, dari gerejanya. Amin. Betapa sedihnya hati kita kalau ada yang berbuat salah di dalam gereja. Amin. Dalam hal inilah kita akan memperjuangkan kebenaran. Kenapa dia yang memperjuangkan untuk dia sendiri? Ya, kenapa dia harus ada di sana sendiri? Karena dia tahu dia ada di pihak Tuhan. Dan dia benci dengan raja yang berbuat dosa. Dalam hal ini dia yang sendiri. Tetapi Tuhan berpihak kepadanya. Dalam hal inilah kita harus memperjuangkan kebenaran. Walaupun kita sendiri, kita harus berjuang untuk memperjuangkan kebenaran. Amin. Jangan setuju dengan berbuat dosa, apalagi ada dalam gereja. Hal ini adalah membuat raja-raja tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka mati di dalam dosa mereka dan mereka dimakan anjing. Kita harus tahu itu semuanya. Saya tegas untuk kebenaran. Ayat 11, karena itu siapa yang mengajarkan dalam perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, kebenaran ya, dosa no. Ada amin? Jangan pernah berkata kepada dosa ya, kau akan tanggung akibatnya. Tapi katakan ya kepada kebenaran. Ada amin?
Itulah anak-anak Tuhan. Dia pegang konsistensi, dia pegang integritas, kebenaran, kebenarannya. Ada amin. Kebenaran yes. Jangan pernah kata ya kepada dosa. Manusia pembohong tidak hanya di luar, tapi dalam gereja ada banyak pembohong. Ada banyak pelanggar kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus setuju dengan Yesus datang untuk mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Dengan demikian kita merdeka. Amin. Kita dibebaskan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal inilah integritas seorang percaya ada di dalam Yesus, dan peganglah itu baik-baik, maka engkau akan dibenarkan. Dari semua apa yang kita baca, dari semua apa yang kita pelajari, semua yang kita pelajari terkandung satu kalimat yang menyempurnakan, yaitu kasih. Di dalam kasih itu ada apa? Ada pengampunan, ada sabar, ya, ada damai sejahtera, ada sukacita, banyak. Makanya di Paulus mengatakan dalam Galatia 5 itu bicara tentang 10 buah roh. Ya, kalau Pak Johan gimana? Buah roh 1 dengan 9 rasa. Ini sebenarnya buah roh itu ada 1 dengan 9 rasa. Dan boleh juga ini. Kalau Alkitab mengatakan 9 buah roh, banyak orang yang ganti. Tapi ini buah roh itu hanya 1. Siapa? Roh itu kan hanya 1. Roh Allah, ada amin. Tapi ada 9 rasa di dalamnya yang perlu dipegang oleh orang-orang percaya. Dan ya, makanya Pak Tuhan, ini ada sedikit pencerahan, ada pencerahan dari sini, ini banyak pencerahan dalam hal ini. Apa yang dikasih oleh Tuhan, saya kira dari apa yang kita pelajari pagi hari ini, hidup benar ya, ada amin ya. Benar-benar pegang integritas yang bersumber dari firman ini. Kau tidak akan, kalau tidak goyah, seperti ini yang tidak goyah, maka Tuhan tetap menyertai. Ada amin ya? Saya kira dalam hal inilah kita harus sebagai orang percaya, orang Kristen yang diselamatkan, Kristus yang menyelamatkan, Kristen yang diselamatkan. Kita akan mencari pelaku kebenaran yang luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan, karena waktu kita terbatas saat ini. Ya, baik, kita akan masuk di dalam zaman kudus. Ya, Bapak Ibu mari kita akan diskusi. Sebelum kita Haleluya, Tuhan, terima kasih firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia menggenapkan semua yang Engkau Taurat. Karena Engkau Tuhan segala mati, maka kami percaya Engkau yang bangkit juga, tapi Engkau yang naik, tetapi di dalam waktu yang sama juga Engkau yang datang hadir di dalam nama-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang saat ini bersama dengan kami, dan kami mau supaya kami menjadi pelaku perkara firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan lebih lanjut melaksanakan firman-Mu, tugas tanggung jawab yang Tuhan katakan untuk kami lakukan, yaitu supaya kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, yaitu kami satu di dalam tubuh-Mu dan Engkau sebagai kepala. Dan saat ini ada roti dan anggur. Mohon mengangkat tangan, mohon supaya urang tangan Tuhan menyucikan dan menguduskan roti dan anggur yang disediakan saat ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, bersih dari segala hal-hal yang menyentuh dan segala kenajisan yang pernah menyentuh hal ini, dan kami
kuduskan dalam kuasa nama Tuhan Yesus, supaya roti dan anggur ini menjadi berkat bagi kami semua. Jika kami makan dan minum anggur, kami makan tubuh dan darah Yesus, minum darah Yesus, dan kami berdoa supaya setiap kami mengambil bagian di dalamnya, kami memperoleh mukjizat, kesembuhan, dan kekuatan boleh terjadi atas kami. Dengan demikian kehidupan kami senantiasa kuat dalam mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Bapa dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus diriku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus diriku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau
berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekaligus banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bapak Ibu yang dikasih dari Tuhan, ada roti di tangan kita. Ya, kita angkat dan kita mengimani bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Sebab apa yang telah ternuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, makanlah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan di tangan kita. Kita angkat. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, minumlah. Haleluya. Kita tahu bahwa ia telah mati di kayu salib. Itu semua karena pelanggaran dosa dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita adalah bagian daripada Tuhan yang telah diselamatkan. Kita telah dipindahkan dari gelap kepada terang yang mengajar. Dan saat ini kita bisa mengambil bagian karena kita telah diampuni, mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini karena kita telah ditebus. Sungguh berbahagianya kita bangga bahwa kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dan sesungguhnya inilah bagian yang kita terima dari Tuhan, bahwa kita memiliki otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami sudah boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kami adalah dalam satu persekutuan dipimpin oleh Roh-Mu, dan Engkau lah yang menjadi kepala bagi kami. Dan kami adalah bayi yang kudus, tempat di mana Engkau hadir dan berdaulat berdiam di hati kami untuk memerintah. Bahkan Engkau lah Allah yang telah memerdekakan kami. Kami bersyukur karena sungguh kasih yang kami besar dalam kehidupan kami, yang akan mengajarkan seluruh kebenaran dalam kehidupan kami. Engkau yang akan terus menuntun kami untuk dapat melakukan semuanya ini. Dengan demikian kehidupan kami akan menjadi berkah bagi kondisi keadaan sekeliling kami. Terima kasih Bapak, urapan Tuhan turun atas kami, kuasa Tuhan turun atas kami. Bagi kami yang sudah berbagian dalam perjamuan kudus ini, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah kembali dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang masih ragu kembali diteguhkan iman kami untuk kami terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang mutlak hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menerima firman dan menjadi tubuh Kristus. Haleluya. Kita senang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Bahasanya karena mendengarkan warta gereja. Mungkin baru ada yang pertama kali dari tempat ini. Boleh bangkit berdiri. Jemaat setia semua ya. Puji nama Tuhan. Ibadah minggu depan masih ada di tempat ini jam 7:30. Ya, hari ini minta maaf ada keterlambatan, ternyata sebelum kita ada gereja yang mengadakan ibadah, jadi kita akan terlambat setengah jam.
Tapi ibadah minggu depan kita mulai jam 7.30 kembali ya, sampai 8.30 di tempat ini. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan. Ini minggu ke-1. Persembahan akan dipakai untuk gedung, untuk kita boleh menyewa tempat ibadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan hak Tuhan atau memberikan persembahan yang lain yang Tuhan gerakkan pada pagi hari ini, dapat memasukkannya di amplop persembahan yang biru dan menuliskan secara detail. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan iuran lopis, dapat menghubungi Ibu Santi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan komitmen gedung, dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Widayanti. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, bisa juga tetap memberikan persembahannya melalui Bank Mandiri atas nama Gereja Gerakan Philadelphia dengan nomor 1670003108510, dan juga bisa melalui Bendahara Jemaat atas nama Widayanti pada Bank BCA dengan nomor 23013096642. Dan bukti transfer dapat ditransfer ke nomor WA 0813-8733-0000. Jangan lupa untuk follow ya Facebook, Instagram, TikTok GGP Philadelphia, dan juga YouTube GGP Philadelphia. Silakan berikan like, comment, share, and subscribe, dan klik lonceng bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dapat notifikasi di setiap ada konten yang terbaru. Mesbah doa jemaat GGP Philadelphia setiap hari Sabtu jam 6 sampai jam 7. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung, dapat memberikan nomor simpatinya atau nomor apapun sekarang sudah bisa ya. Kita punya yang all operator, kita sudah bisa pakai all operator. Jadi semua sebetulnya bisa ya. Jadi kalau kami telepon pagi-pagi, minta tolong diangkat. Kemudian ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 6 sore 18 ya sampai dengan selesai. Sementara masih secara online. Kalau ada perubahan akan diumumkan dalam grup. Tolong sering membaca grup. Ibadah wanita bijak idaman Kristus yang hari Sabtu jam 3 sampai dengan jam 5 masih secara online. Bagi yang belum bergabung di grup wanita bijak bisa menghubungi Ibu Gembala, nanti akan dimasukkan dalam grup supaya bisa mengikuti ibadah. Jangan lupa nanti yang bertugas juga memberikan lagunya kepada admin supaya bisa dipersiapkan share screen-nya. Mesbah doa Philadelphia setiap jam 8 malam di Facebook GGP Philadelphia ya. Semoga setiap malam ada di GGP Philadelphia supaya tidak bingung, karena ada beberapa yang tanya ini kok GGP Philadelphia nggak ada ya. Jadi nanti kita akan tampilkan kembali. Ibadah kelas remaja setiap hari Senin jam 6 secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergabung, yang belum tergabung boleh menyatakan anak Bapak Ibu Saudara ke Ibu Gembala ya. Dan untuk ada juga persiapan prabaptis dilaksanakan hari Jumat ya. Hari Jumat jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang anaknya sudah rindu untuk menerima baptisan dan mau belajar, ada kelasnya. Kelasnya juga di Jimit setiap hari Jumat jam 6 sore. Dan ibadah kaum pria setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 8 malam. Ya Bapak Ibu, Bapak-bapak, tolong segera masuk di jam 6 tepat, karena kita pasti sudah menunggu di jam itu. Ada di grup kaum pria, setelah ibadah kita akan share. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan nilai, saya mohon ketika ada share dari guru sekolah minggu bahwa yang membutuhkan untuk segera mengirimkan data, segera mengirimkan data. Jangan mengirimkan data di tengah malam dan pagi-pagi. Kalau kami baca, puji Tuhan kami akan cetak, tapi kalau tidak jadi terlewatkan ya. Nanti jadi mengganggu proses pembelajaran putra Bapak Ibu Saudara. Itu saja yang bisa kami umumkan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita terus akan deklarasikan bahwa Allah turut bekerja. Percaya dengan iman bahwa setiap langkah hidup kita Allah turut bekerja. Haleluya.
Engkaulah Yesus yang hidup, yang selalu kami Tuhan pegang. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu begitu sempurna sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur di dalam waktu dan kesempatan saat ini. Kami masih boleh Tuhan melihat hari ini. Kami tahu semuanya karena anugerah. Terima kasih juga Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah sampai kepada kami. Biarlah Tuhan, keteguhan firman-Mu menyempurnakan kehidupan kami. Ajarkan bagi kami Tuhan, mampukan kami supaya boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu, biarlah terus hamba-Mu terus pakai Tuhan. Semakin hari semakin heran, kewahyuan, pengertian yang baru Tuhan tambah-tambahkan. Berkati terus setiap pelayanan gembala kami di tempat ini, bahkan dimanapun gembala kami melayani. Kuasa Tuhan terus menyertai. Terima kasih buat seluruh kegiatan kami sepanjang pagi hari ini. Kami berdoa, jemaat yang sudah hadir maupun yang di rumah, Tuhan Yesus kami selalu tetap boleh diberkati bersama-sama. Kami doakan buat para sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, ada Ibu Teresia dan Jesslyn, Tuhan, kami percaya anugerah-Mu sudah begitu berharga, begitu mulia bagi mereka. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, setiap umur yang Tuhan tambahkan, kuasa Tuhan juga dinyatakan hari lepas hari. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami doakan jika ada yang sakit, ada yang lemah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa Tuhan di dalam doa kami, kegiatan kami sepekan ini juga di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Kami doakan juga bangsa kami, biar tetaplah di dalam pemerintahan ini Tuhan, ada damai sejahtera di negeri kami ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menghantarkan kami ke tempat ini dari tempat kami. Oleh karena itu kami percaya juga Tuhan yang sama yang menyertai kami, melindungi kami saat kami pulang. Kuasa Tuhan terus menuntun dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Ini akhir daripada ibadah kami. Terpujilah nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Digambar kami pada hari ini, ampuni kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan akhiri pada kita. Sekarang kita akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kita mengangkatkan kaki keluar, terlebih kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang datang untuk menerima berkat dari Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami sudah boleh beribadah. Sungguh kasih-Mu sempurna menyempurnakan kehidupan kami. Saatnya untuk kami akhiri pada kami. Untuk sebelumnya kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai memimpin memelihara bahkan memberkati-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua. Saat Dia datang kedua kali, Dia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan-Mu di tempat di mana Ia tersediakan, yaitu di surga, dan di sana untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.